Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mas sekolah, Mas? Baik, Bu. Memangnya tadi belajar apa di mata pelajaran di kelas sebelumnya? Matematika, Bu. Sekarang kita mata pelajaran geografi. Harus semangat dulu ya. Oke, mohon perhatiannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh sekretaris. Silakan Sarah untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya kita bernyanyi dan mengikuti gerakan dari profil Pancasila. Bentar ya. Kalian pegang apa nih ya? Nanti layarnya akan ada di situ. Yuk, berdiri semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran juga sebelum kita masuk materi, Ibu akan absen sepertinya sangat sedikit ya hari ini siswa yang datang. Oke, Ibu absen dulu. Amrita, sakit Bu. Oke, sakit. Ardi, izin Bu. Yolanda, izin juga Bu. Tiga orang yang datang ya Bu. Oke, Alvin. Ibu. Dewa, ada Bu. Vera, ada Bu. Sama Widya, ada Bu. Oke. Sebelumnya minggu lalu kita belajar apa? Ada yang tahu kita minggu lalu belajar apa? Tahu. Apa tuh? Mengenai batas Indonesia. Salah. Kita kemarin itu belajar mengenai flora keanekaragaman hayati Indonesia. Flora dan fauna. Ada apa itu flora? Flora. Kalau fauna? Hewan. Berapa persebaran fauna di Indonesia? Coba sebutkan. Oke, masih ingat ya semuanya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian bersemangat karena materi untuk kita awal hari ini itu kebencanaan dan jenis-jenis bencana. Semangat kan semuanya? Oke, sebelumnya untuk tujuan capaian pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran. Terbaca kan? Baca Bu. Oke, coba bacakan Sarah. Capaian pembelajaran di dalam bidang keterampilan proses ada akhir fase peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang kebencanaan. Peserta didik mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide antara mereka dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dengan alat bantu hasil produksi sendiri berupa hasil analis pembelajaran. Pemahaman konsepnya yaitu pada akhir fase peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, mengolah dan menganalisis serta mengevaluasi secara keuangan tentang kebencanaan dan lingkungan hidup, memaparkan ide dan mengaplikasikannya. Oke, terima kasih Sarah. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Terbaca.
tsunami, banjir. Oke, bagus. Nah, di sini bencana. Apa itu bencana? Nah, bencana adalah serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh yang pertama faktor alam, yang kedua faktor non alam, dan yang ketiga faktor sosial atau faktor manusia. Nah, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Dela, bencana alam itu seperti banjir katanya. Berarti itu artinya penyebabnya itu alam. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, dinamika bencana. Apa itu dinamika bencana? Dinamika bencana itu ada tiga. Yang pertama kerentanan. Apa sih itu kerentanan? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu artinya kerentanan dalam kebencanaan itu, nah jika di suatu daerah itu terdapat orang-orang atau yang nenek-nenek orang bisa kita bilang yang sudah berumur ke atas atau anak-anak baik balita atau bayi gitu, saat terjadi bencana mereka rentan untuk terkena dampak bencana. Karena apa? Nah, iya itu kerentanan. Yang kedua ancaman. Kenapa bisa terjadi ancaman? Contoh ancaman bencana itu kalau di daerah pantai ancaman bencana apa yang mungkin bisa terjadi? Tsunami. Nah itu bisa disebut ancaman bencana tergantung daerahnya. Kalau di gunungan, kalau di gunungan apa? Iya, seperti itu. Nah selanjutnya kapasitas. Apa itu dinamika bencana dari segi kapasitas? Nah kapasitas itu ketika sudah terjadi bencana, bagaimana suatu daerah itu membuat apa ya namanya kalau terjadi bencana nih, ya kan? Bagaimana cara mereka kapasitas mereka untuk mengevakuasi, menyelamatkan korban jiwa seperti itu. Kapasitas mereka untuk mengangkut korban jiwa dan lain sebagainya. Baik, apa saja jenis-jenis bencana? Aku tadi di awal pokoknya sudah ada ibu jelaskan jenis-jenis bencana. Apa tadi jenis-jenis bencana? Bencana apa? Silakan Amin. Terus? Baru bencana dari sosial. Oke. Nah, yang pertama bencana alam. Bencana alam coba dibacakan ya. Bencana alam adalah mengacu pada peristiwa ekstrim dan bencana yang disebabkan oleh satu kekuatan alam yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, dan korban jiwa dari signifikan. Peristiwa ini terjadi tanpa satu tanah manusia dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat. Oke, itu bencana alam. Kalau bencana alam artinya bencana itu terjadi karena faktor alam. Baik, yang kedua, nah contoh-contoh dari bencana alam yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi itu sering terjadi yang kita dengar ya, atau bahkan mungkin di daerah itu kalian kan pernah terjadi bencana gempa bumi. Oke, jadi gempa bumi itu merupakan bencana secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pergerakan efek bumi yang seringkali mengakibatkan kerusakan pada bangunan atau landscape. Landscape itu lahannya. Oke, yang selanjutnya itu contoh lain itu tsunami. Nah, apa itu tsunami? Pernah dengar tsunami? Pernah terjadi tsunami? Oke, tsunami adalah gelombang laut besar yang dipicu oleh gempa bumi bawah laut atau aktivitas gunung berapi yang menimbulkan ancaman serius karena membanjiri wilayah pesisir dengan kekuatan yang dahsyat dan dapat merusak. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya itu gunung meletus. Nah, gimana pernah terjadi gunung meletus? Nyambung. Ya. Gunung meletus adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi bersama dengan
Selain meninggal perusahaan, PPP serta pemerintah setempat menentukan polisi dari warga. Ribuan warga Bawean dalam aktivitas dari keluarga yang mengalami malam itu, yang masih mengungsi di Kabupaten dan daerah ini tersebar di 14 desa di wilayah Kecamatan Bawean, Kabupaten Gresik. Warga memilih bertahan di pengungsian karena masa traumanya awalnya terjadi mahasiswa. Karena Gresik bersama sejumlah sukarelawan dan desa layanan kesehatan yang sudah bisa dikumpulkan KBD-nya. Yang belum segera ya. Oke. Silakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian laksanakan. Ini untuk kelompok 1, silakan semuanya presentasi ke depan. Perusahaan yang perlu kita jelaskan itu solusinya itu karena penelitian bangunan pramuka, kedua itu pendidikan masyarakat, ketiga itu peningkatan inovasi dan penelitian, yang keempat itu kerjasama antara negara, yang kelima itu pemetaan wilayah rawan gempa. Itu beberapa masalah yang kami berikan. Sebelum di sini kami memilih salah satu tempat yaitu pengembangan bangunan mahasiswa. Karena kita tidak bisa mengetahui kapan ini terjadi. Hanya yang bisa kita lakukan adalah mencegah lebih banyak kerusakan terjadi. Dan salah satu alternatif itu membuat bangunan tahan gempa yang bisa meminimalisir korban atau jumlah material yang akan. Pengembangan bangunan ini meliputi banyak aspek seperti desain struktur yang fleksibel, sistem penguatannya, fondasi yang kuat, adanya sarana peringatan dini, dan sebagainya. Jadi kami memilih alternatif berupa pengembangan bangunan tadi. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan semuanya presentasi ke depan. Baik, di sini kami ada kelompok 2 dan juga saya dan selanjutnya. Mana alternatif pencarian masalah yang dapat menyebabkan masalah gempa bumi ini adalah alternatif yang berkaitan dengan permasalahan gempa bumi di Pulau Bawean, Jawa Timur adalah yang pertama dalam rumah atau bangunan yang kokoh atau tahan gempa, melakukan sistem peringatan dini
pemukiman di kolom pemukiman yang jauh dari kawasan kota. Lalu baik, soal selanjutnya itu inilah salah satu alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Memahami pilihan alternatifnya itu yaitu membangun pemukiman yang sangat besar. Karena kan tempat tinggal masyarakat itu kan punya rumah. Jadi kalau rumah itu tahan terhadap gempa, otomatis banyak korban yang dapat meninggal. Berikan tepuk tangan untuk semua. Jadi apa kesimpulan dari diskusi kita pada masalah yang sudah ditayangkan tadi itu merupakan bencana alam yaitu gempa bumi. Nah, kalian sudah bisa mengidentifikasi bencana itu setelah mengetahui tadi bahwa terdapat 3 jenis bencana